Mungkin kalian bingung kenapa kita ibadahnya hari Kamis. Kenapa ya Mbak Rara? Kenapa ya? Karena hari ini adalah hari kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa minta bimbingan pada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu pada hari ini. Kami dapat berkumpul dan bersama-sama untuk beribadah hari ini Tuhan. Kiranya memberkati dari awal pertengahan hingga akhirnya dalam keadaan baik. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Jalan Serta Yesus. Tapi ini diiringi dengan gerakan ya, jadi kalian harus menirukan gerakan Mbak Nata dan Mbak Rara. Yuk. Adik-adik dikasih Tuhan, seminggu ini pasti kita berbuat dosa, baik kepada orang tua, teman, maupun saudara. Untuk itu, mari kita berdoa memohon pengampunan dengan kita berdoa. Tirukan saya ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi hari ini Engkau masih senantiasa menyertai kami. Terima kasih Tuhan, karena pada pagi hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, dalam seminggu ini kami banyak berbuat dosa, baik kepada kedua orang tua, teman, maupun saudara kami. Kiranya Engkau ampuni kami Tuhan, Engkau bimbing kami, agar kami tahu kesalahan kami. Tuhan, berkatilah kedua orang tua kami Tuhan, yang membimbing kami dan menyertai kami. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, karena hari ini kita sangat bersuka cita. Adik-adik di rumah ada sukacita, 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 wih. ada semangat, semangat, Karena hari ini kita sangat bersuka cita dan sangat bersemangat. Lagu selanjutnya mari kita pujikan Ku Menang sambil bertepuk tangan. Atas segala setan, haleluya, haleluya.
Tuhan, terlebih dahulu kita pujikan. Mari masuk. Selamat pagi, shalom anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita pada pagi hari ini akan membahas akan firman Tuhan yang diambil dari Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-6 sampai yang ke-11, yang begini kesaksian firman Tuhan. Tuhan Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya. Dari pandangan mereka, ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin. Ya, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan dan mengasihi Tuhan, ada sedikit pertanyaan yang akan saya ajukan kepada anak-anak. Pada bulan ini itu diperingati sebagai hari apa sih? Iya, memang benar. Kalau di bulan ini diperingati sebagai, di bulan dan minggu ini diperingati sebagai hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga bersamaan dengan pembukaan bulan pelayanan dan kesaksian. Nah, anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, pada renungan kita pada pagi hari ini, saya juga nanti ada cerita. Tapi sekarang saya mau bertanya lagi, siapa sih di dunia ini yang tidak sedih ketika ditinggalkan atau kehilangan orang yang kita kasihi
dan mengasihi kita dalam kehidupan kita. Bagaimana? Ya, memang kita akan merasa sedih, kita akan merasa kecewa dengan apa yang terjadi. Itu semua wajar di dalam kehidupan kita. Demikian juga seperti apa yang telah kita baca tadi, para murid Tuhan Yesus ketika ditinggal Tuhan naik ke surga di dalam awan, mereka semua merasa kecewa. Mungkin pada saat melihat Tuhan Yesus naik ke surga, mereka merasa tertegun, merasa melihat Tuhan Yesus seperti dengan semua kemuliaan yang diberikan Tuhan kepadanya, merasa heran dan merasa yang tidak bisa dikatakan. Itu mereka setelah ditinggal, itu baru mereka menyadari bahwa mereka kecewa. Dia tidak lagi ditunggui oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak lagi bersama-sama pelayanan bersama mereka dengan Tuhan. Nah, di sini mereka melihat Tuhan naik ke langit dengan awan. Nah, di sini awan. Kalau kita membahas tentang awan di sini bukan yang diartikan seperti kalau mau hujan ada awan mendung, bukan. Tetapi awan yang dimaksud di sini adalah tanda atau lambang kemuliaan dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bersama-sama naik bersama Dia. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, para murid Yesus berlama-lama memandang Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga di dalam awan itu. Itu juga membuat mereka terheran-heran juga melihat keajaiban itu, seperti halnya pada saat Tuhan Yesus dimuliakan di atas bukit. Pada Tuhan Yesus menemui Elia juga Musa pada waktu itu. Pada waktu itu mungkin anak-anak masih ingat dan masih segar diingatan kalau ada masa apa waktu itu? Transfigurasi. Apa sih transfigurasi? Mungkin anak-anak mengerti dan masih ingat. Ya, transfigurasi adalah penampakan perubahan wajah Yesus menjadi wajah yang bersinar saat berjumpa dengan Musa dan Elia di atas bukit. Nah, kalau bahasanya anak-anak sekarang bukan bersinar, tapi glowing, memancarkan suatu aura yang begitu cerah, begitu bercahaya, sehingga kalau kita melihat itu terbias. Kalau bahasa Jawa itu silau. Kita nggak bisa melihatnya dengan jelas, tapi ya itulah kemuliaan, tanda kemuliaan yang diberikan Tuhan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di sini Tuhan Yesus saat ini sudah benar-benar naik ke surga. Tuhan Yesus memang benar-benar naik bersama dengan badan dan tubuh jasmaninya. Nah, di sini murid-murid ditinggalkan sendiri di bumi untuk melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi di sini Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian. Nah, kenapa Tuhan tidak membiarkan mereka sendirian? Karena kalau dibiarkan sendirian, mereka tidak akan bisa dan tidak akan mampu untuk melakukan apa yang diperintahkannya.
Nah, maka dari itu Tuhan Yesus berjanji bahwa mereka akan menerima kuasa pada saat Roh Kudus turun atas mereka, dan mereka akan menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus seperti pada ayatnya yang ke-8 tadi. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, seperti itulah kasih Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Tuhan tidak melepaskan kita begitu saja, tapi Tuhan tetap menyertai kita dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada sebuah yang tadi saya ceritakan. Ada sebuah cerita atau ilustrasi di dalam kehidupan kita. Kalau ini ceritanya rodo kalau dikatakan berlebihan ya tidak berlebihan. Ini hanya sebuah cerita untuk kita bisa menerima akan sabda kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini ada cerita. Di sini ada 2 malaikat yang sedang mengembara. Yang satu malaikatnya sudah dewasa. Terus yang satu lagi masih anak-anak atau masih junior. Nah, di dalam perjalanan mereka ini kemalaman. Terus mereka menginap di suatu rumah keluarga yang kaya, yang mempunyai segala-galanya, yang mempunyai apapun. Tetapi keluarga ini memberikan tempat untuk beristirahat kedua malaikat ini, diberikan di gudang belakang yang ya wis gak dikei jlemut, ya wis gak dikei bantal, adem bisa. Nah, di sini kedua malaikat ini menerimanya dengan suka hati. Tetapi saat mereka sedang beristirahat, si malaikat yang satu, yang dewasa ini melihat kalau temboknya itu ada lubang, celah. Tapi malaikat dewasa ini melihat sesuatu di dalam lubang itu. Nanti akan saya beritahu apa yang ada di dalam lubang itu. Nah, setelah itu mereka yang telah mendapat tumpangan tidur yang tidak layak, terus orangnya juga tidak ramah, tapi mereka masih membantu. Nah, terus mereka di malam keduanya mereka mendapat berjalan lagi dan mendapat tumpangan di rumah seorang petani yang miskin. Nah, apa yang terjadi? Di sini si petani miskin ini memberikan tumpangan kepada 2 malaikat ini, disuruh menempati tempat tidurnya, diberikan makanan yang layak dan diberikan semuanya. Pokoknya seperti nguwong-nguwong lah bahasa Jawa nih. Nah, setelah mereka tidur, setelah mereka makan dan mereka beristirahat, di sini si malaikat yang dewasa ini dia mendapat penglihatan dari Tuhan kalau ada malaikat kematian yang datang mendekati istri si petani ini. Datang mendekati, tetapi malaikat yang dewasa ini berkata dan memohon kepada malaikat kematian ini agar si istrinya ini jangan dicabut nyawanya, tetapi diganti dengan harta satu-satunya yang dimiliki oleh petani ini, yaitu seekor sapi. Diganti dengan itu. Enggak jadi istrinya dicabut nyawanya, tetapi ganti sapinya yang dicabut nyawanya. Nah, keesokan harinya baru mereka berdua mengetahui. Terus malaikat yang junior ini, yang kecil ini protes, bertanya kepada yang senior,
Mas, Kak, lah kok sapi ini mati? Kenapa? Kita yang kemarin saja nginep di rumahnya orang yang kaya, yang tidak ramah, yang tidak baik pada kita, tapi kita menolongnya. Tetapi kenapa kok kita nginep di rumah petani miskin ini, kita diberi tumpangan tempat tidur, disuruh pakai tidur, kita diberi makan, kenapa kok kita tidak bisa membantunya? Kok kenapa sampai harta yang dipunyai satu-satunya itu mati? Terus malaikat yang dewasa ini menjawab dengan penjelasan yang begitu indah, dengan penjelasan yang sangat-sangatlah di luar nalar kita kalau kita mau merenungkannya. Si malaikat yang pertama, yang dewasa ini menjelaskan, kita menginap di rumah orang yang kaya dan tidak ramah. Saat kamu tidur, saya melihat sebuah lubang dan celah di tembok, dan saya menutupnya. Di lubang itu saya melihat sebuah harta karun, harta kekayaan yang begitu melimpah, tetapi ditutup lubang itu oleh malaikat yang dewasa ini, agar si tuan rumah tidak tahu kalau di situ ada harta kekayaan, ada harta karun. Tetapi di sisi lain, di rumah petani miskin ini, kenapa kok sapinya mati? Karena tadi malam saya melihat ada malaikat kematian mendekati istrinya. Daripada istrinya yang meninggal akan membuat si petani ini akan bersedih hati dan akan merasa sangat-sangat kehilangan. Maka dari itu saya meminta kepada malaikat kematian untuk membawa sapinya. Nah, seperti itu. Kalau kita mau merenungkan, kalau kita mau menelaah dalam kehidupan kita, memang rencana Tuhan kalau kita pikirkan itu sangat menyakitkan. Tapi di balik itu semua, Tuhan sudah merencanakan, Tuhan sudah menyediakan apa yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita belajar dari cerita yang sudah kita dengarkan, dan juga kita belajar menjadi saksi Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, dengan kita selalu menerima, kita selalu belajar dan menerima akan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan cuma kita bisa protes seperti malaikat kecil ini, yang kecil ini tadi, tetapi mari kita merenungkan apa sih yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu selamat belajar untuk menjadi saksi-saksi Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, saya undang untuk berdiri dan kita bersama-sama memperbarui pengucapan pengakuan iman kita kepada Tuhan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat untuk bangsa, gereja, dan negara kita. Dan kita akhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan,
karena keagungan-Mu, karena karunia-Mu, karena berkat dan kasih-Mu, Engkau masih menyertai kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami yang telah mengalami pandemi COVID-19. Tuhan, kiranya Engkau berkati pemimpin-pemimpin kami, pemerintahan kami, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat. Sertai mereka ya Tuhan, sertai pemimpin-pemimpin kami dalam mereka menyediakan kebutuhan pokok bagi bangsa kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami yang ada di sini ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati ibadah kami dalam kami beribadah online ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Pak Jonet dan juga Bu Desi dan juga beserta keluarganya. Tuhan, Engkau berkatilah mereka Tuhan dalam mereka menjalankan tugas mereka untuk memimpin gereja kami yang ada di sini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami, baik yang sakit maupun lagi yang berduka. Engkau sembuhkan mereka ya Tuhan, Engkau hibur mereka, karena kami tahu hanya Engkau yang dapat menyembuhkan mereka. Terima kasih Tuhan, kiranya doa kami yang kurang sempurna ini hanya kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada pagi hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Karena Tuhan telah mengasihi kita, sebagai ucapan syukur dan rasa terima kasih, marilah kita mengumpulkan persembahan dengan diiringi lagu Kecaplah dan Lihatlah, dan jangan lupa persembahannya dilipat dengan baik. Yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita satukan hati, kita berdoa pada Tuhan. Mari kita serahkan persembahan kita pada pagi hari ini, agar persembahan kita menjadi berkat bagi pelayanan di gereja kita, di dalam kegiatan KPAR kita. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa kami yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan, pagi hari ini kami berucap syukur akan apa yang telah Engkau berikan kepada kami ya Tuhan. Setiap berkat yang telah Engkau berikan kepada kami dan yang telah kami aturkan kepadamu tidaklah sama ya Tuhan. Apa yang telah kami aturkan kepadamu hanya sebagian dari berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya persembahan yang sudah kami kumpulkan ini dapat menjadikan sarana untuk kemajuan pelayanan gerejamu, terutama di dalam pelayanan KPAR ya Tuhan. Kiranya KPAR selalu menjadi berkat bagi semuanya ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang Engkau pakai untuk mengelola akan uang persembahan ini ya Tuhan. Berikan kekuatan, kesehatan, agar di dalam mengelola akan persembahan ini selalu akan takut akan Engkau dan selalu mengambil kebijakan sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berucap syukur dan kami tidak akan tetap di tempat ini. Kami akan kembali melakukan aktivitas kami masing-masing ya Tuhan. Walaupun kami melakukan ibadah di rumah kami masing-masing ya Tuhan, kami percaya walaupun kami berkumpul hanya 1-2 orang, tapi kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami ya Tuhan. Tuhan, tak lupa kami juga mohon berkat atas kami semua, kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa yang selalu menyertai kami dan penghiburan, dan juga Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi pusat akan ibadah kami, dan Roh Kudus yang selalu menyertai di dalam kehidupan kami, kiranya selalu membersamai kami di dalam kehidupan kami masing-masing hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita pujikan Yesus itulah satu-satunya. Demikian ibadah pada hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan stay at home. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.